Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mengetahui apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa itu tanggung jawab. Juga diharapkan kalian mengetahui contoh dari hak, contoh kewajiban, juga contoh dari tanggung jawab. Baiklah, kita mulai pembelajarannya ya. Hak. Apakah itu hak? Hak adalah hal yang seharusnya diterima oleh seseorang. Nah, hak ini berbeda-beda sesuai tempatnya. Jadi, berdasarkan tempat, haknya pun akan berbeda. Contohnya misalnya, hak di kelas, di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, itu berbeda-beda. Hak di kelas diantaranya mendapatkan suasana belajar yang baik, mendapatkan fasilitas kelas. Di sekolah, contoh hak adalah mendapatkan perlakuan adil atau nilai dari guru, mendapat bimbingan, meminjam buku di perpustakaan, menggunakan fasilitas sekolah. Contoh hak di rumah, mendapat kasih sayang, mendapat perlindungan, bermain, mendapatkan kesehatan, dan mendapatkan pendidikan. Di lingkungan masyarakat, contoh hak yaitu dihormati, mengikuti kegiatan dalam masyarakat, hak untuk tidak dibeda-bedakan, hak untuk diakui keberadaannya dalam masyarakat. Nah, contoh-contoh yang disebutkan tadi adalah contoh dari hak. Jadi, sebagai manusia, anggota masyarakat, siswa, kalian berhak mendapatkan hal-hal tersebut. Selanjutnya, pengertian kewajiban. Kewajiban adalah hal yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Jadi, sebelum kalian mendapatkan hal-hal yang tadi Ibu contohkan, kalian harus melaksanakan kewajiban kalian terlebih dahulu. Sama seperti hak, kewajiban seseorang juga berbeda-beda sesuai tempatnya. Seperti tadi, kita bagi menjadi 4 contohnya ya, di kelas, di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat. Contoh kewajiban di kelas. Melaksanakan piket kelas, menjaga kebersihan kelas. Contoh kewajiban di sekolah, 1. Taat kepada guru dan kepala sekolah. 2. Menjaga kebersihan dan keamanan serta ketertiban sekolah. 3. Membantu kelancaran pelajaran. 4. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah. 5. Memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Selanjutnya contoh kewajiban di rumah. Membantu orang tua, menjaga kebersihan rumah. Berlaku baik pada orang tua dan saudara, baik adik maupun kakak. Di lingkungan masyarakat, kewajiban kita adalah menghargai sesama manusia, menaati peraturan di masyarakat tentunya, menghargai pendapat orang lain, menciptakan lingkungan yang aman, damai, serta sejahtera. Nah, hak dan kewajiban ini harus dilakukan dengan seimbang. Hak dan kewajiban juga harus dimiliki oleh semua orang dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, perlu diingat juga, hak dan kewajiban itu tidak hanya ada di empat contoh yang tadi ya. Di semua tempat yang berbeda-beda, kita memiliki hak dan kewajiban. Contohnya saja, misal di rumah sakit atau di tempat ibadah. Nah, kita juga memiliki hak-hak dan kewajiban sesuai dengan tempat tersebut. Bagaimana dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja. Bagaimana dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah, atas kesadarannya itulah maka manusia wajib menanggung segala sesuatu jika terjadi apa-apa, jadi boleh dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan.
Tanggung jawab juga menjadi ciri manusia yang beradab atau berbudaya. Manusia yang beradab dan berbudaya akan merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk dari perbuatannya itu. Manfaat dari tanggung jawab yaitu lebih dihargai oleh orang lain. Mengapa? Karena sifat bertanggung jawab akan membuat seseorang menjadi orang yang lebih bisa diandalkan dan dapat dipercayai untuk mengemban sesuatu. 2. Jarang melakukan kesalahan. Karena orang yang bertanggung jawab akan berhati-hati akan tugas yang ia kerjakan, juga lebih teliti dalam memeriksa pekerjaannya. Karena dia tahu jika ada kesalahan atau dia mengerjakan tidak sungguh-sungguh, dia akan bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya. Selanjutnya, dapat dipercaya. Karena orang yang bertanggung jawab biasanya pekerjaannya akan lebih baik. Karena itulah orang-orang akan percaya pada orang yang bertanggung jawab. Yang keempat, mendorong kesuksesan. Nah, karena banyak dipercaya itu dan juga selalu melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya, orang yang bertanggung jawab akan lebih mudah mencapai kesuksesan. Dan terakhir, orang lain akan puas akan pekerjaanmu. Kenapa? Karena orang yang bertanggung jawab selalu melakukan yang terbaik, maka hasil pekerjaannya pun baik. Maka dari itu, banyak yang senang atas hasil pekerjaan orang yang bertanggung jawab. Contohnya saja, ketika mengerjakan PR, tentu saja guru akan lebih senang pada siswa yang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya. Karena guru tahu siswa yang bertanggung jawab akan mengerjakan tugasnya dengan bersungguh-sungguh. Bagaimana dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah, atas kesadarannya itulah, maka manusia wajib menanggung segala sesuatu jika terjadi apa-apa, jadi boleh dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan. Tanggung jawab juga menjadi ciri manusia yang beradab atau berbudaya. Manusia yang beradab dan berbudaya akan merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk dari perbuatannya itu. Manfaat dari tanggung jawab yaitu lebih dihargai oleh orang lain. Mengapa? Karena sifat bertanggung jawab akan membuat seseorang menjadi orang yang lebih bisa diandalkan dan dapat dipercayai untuk mengemban sesuatu. 2. Jarang melakukan kesalahan. Karena orang yang bertanggung jawab akan berhati-hati akan tugas yang ia kerjakan, juga lebih teliti dalam memeriksa pekerjaannya. Karena dia tahu jika ada kesalahan atau dia mengerjakan tidak sungguh-sungguh, dia akan bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya. Selanjutnya, dapat dipercaya. Karena orang yang bertanggung jawab biasanya pekerjaannya akan lebih baik. Karena itulah orang-orang akan percaya pada orang yang bertanggung jawab. Yang keempat, mendorong kesuksesan. Nah, karena banyak dipercaya itu dan juga selalu melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya, orang yang bertanggung jawab akan lebih mudah mencapai kesuksesan. Dan terakhir, orang lain akan puas akan pekerjaanmu. Kenapa? Karena orang yang bertanggung jawab selalu melakukan yang terbaik, maka hasil pekerjaannya pun baik. Maka dari itu, banyak yang senang atas hasil pekerjaan orang yang bertanggung jawab. Contohnya saja, ketika mengerjakan PR, tentu saja guru akan lebih senang pada siswa yang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya. Karena guru tahu siswa yang bertanggung jawab akan mengerjakan tugasnya dengan bersungguh-sungguh. Selanjutnya, contoh tanggung jawab. Nah, pada kesempatan kali ini, contoh tanggung jawab akan Ibu berikan contoh 4 buah ya. Pertama, itu adalah contoh tanggung jawab kepada diri sendiri. Nah, setiap dari manusia itu memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang berakibat kepada dirinya sendiri. Contohnya, misal sebagai seorang siswa, lalu siswa tersebut akan menghadapi ujian. Nah, ketika ada ujian, lalu siswa tersebut tidak belajar, maka sebagai bentuk tanggung jawabnya, siswa tersebut harus menerima jika dia tidak lulus atau menerima nilai yang kurang baik. Selanjutnya, tanggung jawab pada keluarga. Nah, setiap dari kita memiliki kedudukan dalam keluarga. Contohnya, misalnya kalian memiliki kedudukan sebagai seorang anak. Nah, sebagai seorang anak, ada anak yang misalnya tidak menghargai kerja keras orang tuanya. Maka
sebagai bentuk tanggung jawabnya, jika orang tuanya mendisiplinkannya, dia harus menerima hal itu. Mengapa? Karena menghargai orang tua adalah kewajiban anak kepada orang tuanya di dalam keluarga. Selanjutnya, contoh tanggung jawab di dalam masyarakat. Nah, sebagai warga masyarakat, contohnya lingkungan rumahmu sedang mengadakan gotong royong. Nah, akan tetapi ada warga yang tidak mengikuti gotong royong tersebut di lingkungan rumah itu. Maka, sebagai bentuk tanggung jawabnya, misalnya jika ada Pak RT yang memberikan teguran kepada warga tersebut harus menerimanya. Kenapa? Karena memang dia tidak melakukan kewajibannya itu. Selanjutnya, negara. Sebagai warga negara, apalagi negara Indonesia memiliki hukum, maka setiap pelanggaran peraturan pasti akan diberikan hukuman. Contohnya nih, warga yang melanggar peraturan negara sebagai bentuk tanggung jawabnya harus menerima bahwa dia akan dihukum atau dipenjara. Kita buat pemisalan, misalnya melanggar peraturannya mencuri. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia atau negara kita ini memiliki peraturan untuk orang-orang yang mencuri. Nah, jika ada orang yang mencuri, maka dia harus bertanggung jawab dengan menerima hukumannya tersebut, baik itu dipenjara maupun dihukum dengan hukuman yang lain. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang kalian simak barusan. Tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.